Kalau mau off aja ya, ini kameranya di. Kalau kameranya mau di off silakan, nggak apa-apa ya. Sebentar ya. Ini ada yang masuk satu siapa nih? Yang masuk satu Azuri atau Afina? Saya, Pak. Azuri, tinggal Afina ya. Tapi 29 kalian harusnya, oh iya 29 harusnya 30 tambah saya 1. Oke. Nah, sekarang pertemuan ke-6 ya. Ini kita ngukur kinerja. Ini harusnya kita pertemuan ke-6 atau ke-5 sih? Jadwal aslinya. Kita dipercepat ya. Kecepatan sekali, benar nggak? Sudah normal ini, Pak. Kenapa, Pijar? Sudah normal, harusnya pertemuan 6. Oh, ini udah normal ya? Iya, Pak. Kalau gitu minggu depan pertemuan ke-7. Minggu depan libur. Ya, habis libur pertemuan ke-7. Oh, minggu depan kalian udah libur. Gitu. Perasaan kalian tiap hari ya libur sih. Kok pakai libur minggu depan? Kalian berarti nggak bisa pulang kampung ya, dari Jakarta ke itu, tapi untung kalian udah di kampung. Nah, sekarang praktek pengukuran kinerja. Fahra rajin, Nabila rajin. Jelasnya nggak di kameranya nggak diaktifkan. Yowan lagi ngelamun, nggak apa-apa wes. Fahra ngeliatin Agung. Di depan Fahra itu Agung, berarti Fahra lagi ngeliatin Agung. Nah, sekarang kita nanti praktek ngitung gitu. Nah, ada 13 parameter ya. 13 parameter terkait dengan penghitungan nilai IKPA. Yang pertama terkait dengan konfirmasi capaian output. Ini penjelasan dari konfirmasi capaian output seperti apa. Kinerja konfirmasi capaian output, saya perbesar. Kinerja konfirmasi capaian output dihitung secara bulanan berdasarkan rasio jumlah data output yang terkonfirmasi
dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola oleh Satker. Output yang terkonfirmasi adalah data output yang dinilai wajar atau rasional, tidak bersifat anomali. Nah, apa itu rasional tidak anomali? Nanti penjelasannya di sebelahnya. Jadi gambarannya begini. Satker itu merekam capaian output. Ya, Satker itu merekam capaian output. Merekam capaian outputnya dari mana? Merekam capaian outputnya itu dari aplikasi SAS. Aplikasi SAS itu aplikasi sistem aplikasi Satker, ya, dibuat oleh teman-teman di desain perbendaharaan. Nah, aplikasi SAS ini sekarang mungkin ada yang pakai, ya. Nanti akan pada waktunya nanti akan diganti oleh aplikasi Sakti. Diganti oleh aplikasi Sakti. Jadi di aplikasi Sakti ada input, capaian, output, ada pengisian untuk menginformasikan berapa output yang sudah dicapai oleh setiap Satker. Jadi aplikasi SAS itu yang menggunakan adalah seluruh Satker kementerian lembaga. Aplikasi Sakti juga yang menggunakan seluruh kementerian lembaga. Sakti itu sistem, aplikasi, K-nya keuangan, T-nya itu tingkat, I-nya itu instansi. Nah, kalau SAS sistem aplikasi Satker, bedanya apa? Kalau SAS itu aplikasinya dia ini apa ya, kurang terintegrasi lah ya, kurang terintegrasi. Tapi kalau Sakti itu terintegrasi dari modul penganggaran sampai modul pertanggungjawaban. Nah, khusus untuk aplikasi SAS nanti dia diupload pakai aplikasi Saiba. Terus diupload ke iRecon. Kalau Saiba itu sistem aplikasi instansi, B-nya itu berbasis accrual, ya. Jadi SAS di upload ke aplikasi Saiba, sistem akuntansi instansi berbasis accrual, terus masuk ke iRecon. iRecon itu rekonnya secara elektronik. Apa yang direkon? Yang direkon itu terkait dengan capaian output. Nah, capaian outputnya itu ada rekonsiliasi antara siapa? Antara Satker dengan KPPN. Ya. Jadi kalian ketika kalian magang PKL di KPPN, mestinya ada proses recon, ya. Nggak tahu di iRecon itu di seksi apa ya? Vera atau apa ya? Kalian pernah dengar nggak? iRecon itu Vera, ya? Vera, Pak. Ya. Kamu pernah itu di Vera, Fahra? Pernah, Erika Pak, pernah? enggak pegang iRecon. Nah, kok ngertinya di Vera? Ceritain, Pak. Yang ceritain siapa? Kasihnya sama pegawainya. Oh, berarti coba kasih ini ngomong apa, Pak Ara? Dia ngomong apa? Pegawainya sih, Pak, kalau kasihnya cuma bilang nanti kalau di Vera itu pakai aplikasi namanya iRecon. Cuma karena waktu itu kan kita ke sana bulan-bulan nggak ada Recon, ya, Pak. Jadi cuma agak gabut sih kalau di Vera nggak pegang iRecon. Oh, pas giliranmu nggak ada rekon, ya? Iya. Ya wes. Nah, pas di rekon ini di rekonsiliasi apa itu dicocokkan capaian output dari setiap Satker berapa. Nanti data hasil rekon dimasukkan ke Homespan, online monitoring span, dan di-upload ke aplikasi Smart-nya DJA, sistem monitoring sistem monitoring anggaran terpadu, sistem monitoring kinerja anggaran terpadu, ya.
Nah, di aplikasi Omspan ini ada menu untuk konfirmasi capaian output. Nanti konfirmasi capaian output menjadi bagian dari IKPA. Nah, ini ada istilah ketidakwajaran atau anomali. Anomali itu nilainya, perhitungannya bukan perhitung. Ketidakwajaran atau anomali itu muncul karena adanya realisasi capaian keluaran yang tidak wajar, ya, melebihi dari ambang batas. Misalnya begini. Misalnya begini nih. Ada progres capaian output sama penyerapan anggaran, ya. Ini kita bandingkan nih. Progres capaian output dengan persentase penyerapan anggaran. Nah, KPPN harus memastikan ketika rekon, KPPN harus memastikan data capaian output tidak anomali, baik untuk output yang strategis maupun output yang bukan strategis. Jadi ada output yang masuk kategori strategis, ada output yang bukan kategori strategis. Nah, anomali itu ada beberapa klasifikasi, yaitu capaiannya terlalu tinggi atau capaiannya terlalu rendah atau anomali yang lainnya, ya, di luar dari capaian kinerja terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, misalnya begini. Untuk output strategis nih, ya, output strategis. Capaian terlalu tinggi itu kalau gap-nya, selisih antara persentase capaian output dengan persentase penyerapan anggaran melebihi dari 5%. Ini ada prog, ya. Ini misalkan progres capaian output 72%. Terus progres persentase penyerapan anggaran itu 66%. Berarti selisihnya, gap-nya itu 6%. Kalau selisihnya 6%, berarti ini masuk kriteria anomali, begitu, ya. Tapi statusnya di sini progres CO-nya, capaian output-nya lebih besar dibanding penyerapan anggaran. Nah, sekarang progres capaian output-nya lebih rendah daripada persentase penyerapan anggaran, misalnya begini. Misalnya capaian output-nya atau progres CO-nya 55%. Terus persentase penyerapan anggarannya 64%. Gap-nya, selisihnya 9%. Berarti ini masuk ke kategori capaian kinerjanya terlalu rendah, anomali, ya, dengan capaian kinerja terlalu rendah. Untuk yang output lainnya, gap-nya itu di atas 20%, ya, selisihnya di atas 20%. Baru dia dianggap sebagai anomali. Terus anomali lainnya itu capaian output atau volumenya itu terisi, tapi progres output-nya 0. Jadi ini misalnya capaian output volumenya terisi, tapi progresnya 0. Ya. Jadi ngisinya 0 gitu. Kalau ini progres capaian output-nya 100%, tapi capaian volumenya di bawah target tertentu. Progres uangnya, capaian output-nya sudah 100%, tapi capaian volumenya ini ini kalimatnya kurang nyambung kayaknya nih. Progres capaian output-nya sudah 100%, tapi realisasi anggarannya di bawah target tertentu, mungkin seperti itu. Kalau ini progres capaian output-nya 100%, namun capaian volumenya, capaian output 100% ini mungkin anggarannya.
progres capaian output ini progres capaian output. Ini kalimatnya belum bisa bisa dipahami. Ini progres capaian output 100%. Berarti misalnya targetnya kalian mahasiswa lulus, kalian itu angkatan kalian ada berapa orang sih? Ada 21 kelas ya. 21 kelas kalikan 30 sekitar 600-an. Kalian misalkan ada 600-an ya, ada 600 ya. Terus capaian outputnya 100%, tetapi capaian volumenya di bawah target tertentu. Mungkin begini, kalian itu kan ada 600 orang misalnya ya, 600 orang. Terus capaian persentase capaiannya itu 100%. 100% kan harusnya 600 orang kan ya. Nah, tapi di sini ditulis bukan 600 orang, tapi misalkan 550 gitu ya. Kalau ini capaian outputnya terisi ya. Capaian outputnya terisi, misalkan terisi 50% gitu kan. Namun atau misalkan capaian outputnya katakanlah terisi 600 orang, tapi persentasenya ditulis 0 gitu ya. Kalau ini progres capaian outputnya, saya tulis misalnya ya, misalnya capaian outputnya terisi, ditulis misalkan 600, misal ya di sini 600 lulusan, tapi persentasenya ditulis 0% begitu. Saya kasih warna merah. Nah, kalau yang ini misalnya berarti progres capaian outputnya sudah 100%. Berarti di sini misalnya 100%. 100% dari 600 berapa? Ya 600 gitu kan. Tapi di sini volumenya ditulis diisi katakanlah 500 lulusan gitu. Nah ini termasuk anomali lainnya. Oke ya. Yang perlu diperhatikan adalah standar anomali lebih dari 5% untuk output strategis dan lebih dari 20% untuk output lainnya. Selisihnya sifatnya mutlak ya. Mutlak itu maksudnya negatif positif nggak diperhitungkan lah ya. Negatif positif nggak diperhitungkan. Pokoknya selisihnya 5 sama 20%. Gitu. Nah, ini tayangan monitoring capaian output pada aplikasi Iricon. Ini tampilan aplikasi Iricon seperti ini. Di sini misalnya satker apa nih? Satkernya yang dimunculkan. Ini program kegiatan output belum dimunculkan ya. Ini programnya belum dimunculkan. Kode saturannya masih belum dimunculkan, tapi ini misalnya begini, ada uraian layak output ya, ini ada output 001, output 002, 003. Ini ada belanjanya sekian miliar, terus realisasinya sekian miliar. Ini belanjanya 100, pagunya 100 miliar, terus realisasi belanjanya 81 miliar. Berarti realisasi anggarannya 77,9%. Terus targetnya itu 44%, 44 ini 44 satuan ya, layanan 44 layanan. Kalau ini realisasinya capaiannya 40 layanan. Berarti persentasenya 86% begitu. Yang ini targetnya 15 keputusan. Yang ini capaiannya 15 keputusan ya. Jadi capaiannya 100%. Nah, nanti di sini dikonfirmasi ini benar enggak angkanya ya. Capaian outputnya sekian, benar enggak? Kalau benar nanti kasih tanda centang.
ada centang, konfirmasi. Nah, yang sudah dikonfirmasi berarti itu udah masuk nanti ke perhitungan IKA. Keterangannya di bawah. Filtering by system akan memberikan warna kepada baris yang dinilai anomali. Ya, nanti filtering aplikasi akan memberikan warna pada baris yang dinilai anomali. Kemudian KPPN menganalisis data capaian output yang anomali dengan melihat karakteristik output dan atau keterangan yang ada. Apabila dirasa anomali tersebut telah tepat dalam pengisiannya, maka KPPN memberi tanda checklist pada kolom terkonfirmasi, yang artinya output tersebut telah terkonfirmasi dan dinilai sebagai data output yang valid untuk penilaian IKPA pengisian capaian output. Jadi walaupun anomali, tapi kalau misalkan itu datanya valid, ya di checklist terkonfirmasi. Ya. Terus, nah ini outputnya seperti ini, klik. Ini di centang. Itu artinya yang centang sudah terkonfirmasi. Outputnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9 output ya yang muncul di layar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 output. Yang terkonfirmasi berapa di bulan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 9 output yang terkonfirmasi untuk bulan ini, bulan Oktober ya. Bulan Oktober terkonfirmasi 1, 2, 3, 4, 5. Dari 9 terkonfirmasi 5 untuk posisi bulan Oktober. Ini pengisian capaian output oleh Satker ya. Filtering keterangan output anomali pada aplikasi SAS dan Sakti. Keterangannya begini. Untuk mengurangi beban clerical itu pekerjaan yang pekerjaan sifatnya teknis, clerical ya, administratif. KPPN dalam melakukan konfirmasi pengisian capaian output sudah difasilitasi dengan referensi atau alasan keterangan terkait dengan anomali. Namun demikian terhadap output strategis wajib dilakukan konfirmasi langsung kepada Satker. Jadi capaian output yang mengisi adalah Satker ya. Terus konfirmasinya dilakukan oleh KPPN terhadap Satker. Jadi Satker mengisi capaian output. Setelah Satker mengisi capaian output, nanti yang melakukan konfirmasi adalah KPPN. Kondisi capaian output, capaian kinerja terlalu besar tadi ya, ada yang 20%, capaian kinerja terlalu rendah di bawah 20%, terus progres 100%, capaian outputnya 0 atau lebih rendah, terus capaian outputnya di atas 0 namun progresnya masih 0. Ini yang tadi anomali lainnya. Terus alasannya ini alasan keterangan referensi. Adanya efisiensi. Ini kenapa muncul anomali? Nah, ini alasannya begini. Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran. Jadi anomali itu bukan hal yang diharamkan ya. Anomali bukan hal yang diharamkan. Bisa saja terjadi dengan alasan seperti ini. Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran. Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Alokasi anggaran terlalu besar, terus belum dilakukan revisi penyesuaian target output, penilaian progres output dilakukan secara periodik, dan seterusnya. Nah, ini adalah alasan-alasan yang biasanya terjadi pada output yang mengalami anomali. Jadi anomali itu bukan berarti sesuatu yang salah, tapi anomali itu memberikan reminding kepada KPPN untuk melakukan konfirmasi. Apakah ini betul atau enggak gitu aja. Jadi yang anomali tadi lebih sekitar kepada reminding kepada KPPN. Ini KPPN ini ini loh ada Satker yang capaian outputnya sekian. Apakah ini benar atau enggak?
perlu dikonfirmasi. Siapa yang mengkonfirmasi? Yang mengkonfirmasi KPPN. Kepada siapa? Kepada Satker. Terus detailnya seperti ini tadi ya. Tampilan detail transaksi Omspan. Ini ada belanja, ada output, ada statusnya terkonfirmasi Januari, Februari, Maret. Nah, tampilannya seperti ini tadi. Nah, ini ya. Tampilannya seperti ini per bulan. Nah, sekarang ilustrasinya. Ilustrasi menghitung KCO. Ini di Satker A. Satker A itu total outputnya ada 10. Yang terkonfirmasi 8. Berarti pada bulan Januari, rasio konfirmasi capaian output adalah 8/10 kalikan 100, yaitu 80. Itu untuk Januari. Kalau untuk Februari, output yang terkonfirmasi 10. Jumlah outputnya 10. Berarti untuk Februari, rasio KCO-nya 10/10 kalikan 100 sama dengan 100. Terus bulan Maret capaian outputnya 10 dari 10 output. Maka rasio KCO-nya 10/10 kali 100 sama dengan 100. Nah, ini rasio KCO. Rasio KCO ini dikonversi menjadi nilai IKPA. Rasio KCO itu baru per bulanan ya. Nah, sekarang dikonversi menjadi nilai IKPA KCO. Maka ini yang 80, ya 80 Januari taruh di sini. Terus yang 100 ini digabungkan dengan yang 80. Di bulan Februari berarti nilai IKPA-nya 80 ditambah 100 dibagi 2 sama dengan 90. Di bulan Maret nilai IKPA-nya 80, yang ini ditambah 90 ditambah 100 ditambah 100 dibagi 3 sama dengan 93. Nanti di bulan Maret sama seperti itu dan seterusnya. Satker B juga seperti itu. Jadi ini contoh untuk menghitung konfirmasi capaian output. Terus sekarang revisi DIPA ya. Bagaimana sih cara menghitung nilai IKPA revisi DIPA? Nah, kinerja revisi DIPA ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap ya. Dibatasi 1 triwulan itu 1 kali revisi. Terus sifatnya tidak akumulatif pada triwulan berikutnya apabila triwulan sebelumnya tidak melakukan revisi. Nilai IKPA revisi DIPA untuk eselon 1 rata-rata dari seluruh satker yang ada. Misalnya begini. Ini ada Satker A. Satker A triwulan pertama 1 kali revisi, ya, melakukan sekali revisi. Maka nilai kinerja revisinya, rasio revisi DIPA-nya adalah 1/1 kali 100 sama dengan 100. 1/1 itu satunya itu yang ini, kejadian revisinya, dibagi target revisi sebulan itu 1 kali revisi. Terus triwulan kedua. Triwulan kedua tidak ada revisi ya. Tidak ada revisi berarti yang atas itu pembilangnya itu targetnya 1/0. 1/0 itu tidak terhingga ya, tapi ini dianggap 1 lah, sama dengan 100. Triwulan ketiga 1 juga, jadi sini 100. Nah, contoh yang lain misalkan untuk Satker B ini. Untuk Satker B revisinya itu di triwulan 2 berarti Januari, April, Mei, Juni. Pada triwulan 2 itu ada 2 kali revisi DIPA. Maka rasio revisi DIPA-nya adalah 1/2 kalikan 100 sama dengan 50. Nah, nanti kita pakai yang Satker B aja ya. Nilai IKPA Satker B adalah 100
untuk triwulan 1, terus 100 ditambah 50 untuk triwulan 2 dibagi 2 jadi 75. Terus untuk nilai IKFA di triwulan 3 sama dengan 100 ditambah 50, 100 ini ya, 100 ditambah 50 ditambah 100 dibagi 3. Terus untuk triwulan 4, 100 ditambah 50 tambah 100 ditambah 100 dibagi 4. Nilainya sekian. Nah, itu revisi DIPA. Ini bukan nilai kinerja, berarti ini rasio. Ini rasio revisi DIPA. Sorry, nanti ketemunya nilai rasionya 100 minus rasio sevisi. Ini bukan ini nih kayaknya nih. Sebentar ya, saya cek. Kalau ini nilai IKFA-nya 100 minus 100 rasio revisi DIPA. Ntar saya cek nih sebentar. Oh, salah ini. Saya ngecek di komputer saya ya, sebentar. Afina udah datang belum, Afina? Halo? Sudah, Pak. Kenapa tadi Afina, mana Afina? Sebentar. Oke, saya absen Afina dulu ya. Oke, kenapa Afina kok terlambat? Halo Afina. Halo, iya Pak. Ini kenapa kok terlambat kenapa? Iya, tadi saya waktu jam 6:30 tuh nyoba tidur sebentar terus kebablasan, Pak. Oh, oke. Bagus, kamu jawabannya jujur gitu kan. Sebenarnya kamu mau jawab nggak jujur gitu kan ya, tapi puasa jadi nggak enak. Gitu. Ya enggak, Vina. Iya Pak, itu jujur. Jujur. Berarti jujurmu terpaksa loh ya. Bukan jujur karena Enggak, Pak. jujur. Ini orang Ramadan ya kamu nggak jujur. Ini karena Ramadan ya takut puasanya batal. Jadi jujurnya terpaksa. Gitu. Ya kan, Vina? Iya. Enggak, Pak, ikhlas, Pak. Saya tadi mau benerin slide halaman berapa nih? Halaman 9. Sebentar. Saya cari di komputer sebelah sebentar. Di pertemuan ke 6. Pertemuan ke-6 ya betul. Revisi DIPA. DIPA itu
Oh iya betul, udah nih rumusnya ada betul ya. Nanti ini nilai IPA-nya ini baru ke nilai IPA ini berarti baru rasio ya. Jadi sebenarnya rasio nih, ini rasio perlu rasionya, rasio revisi DIPA di sini ya. Ini rasio nih. Ini rasio revisi. Rasio revisi DIPA. Satker. Begitu ya. Nanti nilai IPA-nya 100 dikurangi ini, dikurangi rata-rata deviasi absolut. Jadi yang dihitung ini ini bukan salah saya, salah. Sebentar, ini revisi DIPA. Revisi DIPA di sini contohnya. Sebentar, saya cari. Konfirmasi terus. Nah, ininya salah nih, nggak perlu nih harusnya. Ya, yang ini nggak dimunculkan. Ini tuh untuk nanti, ini untuk apa? Untuk penghitungan deviasi halaman 3 DIPA. Deviasi halaman 3 DIPA itu ada di, nah di sini nih. Ini kan ada deviasi kan, ini itu nanti untuk yang ini. Tapi kalau yang ini itu nggak ada pengurangannya ini. Jadi ini ada yang salah. Nah, sorry ya. Saya juga menghapus di komputer sebelah. Komputer saya benerin dulu rumusnya. Oh iya udah. Di komputer yang asli sudah saya beneri ya, sudah saya update. Di komputer sini belum saya update, lupa. Ya, ini yang benar begini. Oke ya. Ini revisi DIPA. Terus deviasi halaman 3 DIPA. Ini DIPA maksudnya. Deviasi halaman 3 itu ngitungnya begini. Kinerja deviasi halaman 3 dihitung berdasarkan rata-rata deviasi antara rencana penarikan dana pada halaman 3 DIPA dengan realisasi anggarannya. Nilai realisasi penarikan DIPA pada halaman 3 dikunci pada setiap periode triwulanan dengan ketentuan penyesuaian RPD yang diperkenalkan melalui revisi administrasi DIPA adalah sebagai berikut. Ini tanggal triwulan 1 itu batas revisinya tanggal 13 Februari. Triwulan 2 batas revisinya 16 April. Triwulan 3 16 Juli, triwulan 4 15 Oktober ya. Bentar.
Jadi ini tingkat-tingkatnya tanggalnya 13 Februari, 16 April, 16 Juli, sama 15 Oktober. Misalnya di sini nih, nilai deviasi dihitung mulai periode 1 Januari sampai November. Desember nggak dihitung. Misalnya ini penyesuaian kalau ketika ada RPD, rencana penarikan dana di triwulan 1 ya ada perubahan, terus nanti diserahkan pada tanggal 14 Februari, ini kan batasnya triwulan 1 kan 13 Februari. Kalau batasnya, kalau diserahkan actualnya itu pada 14 Februari, berarti usulan perbaikan RPD pada triwulan 1 nggak diterima. Yang diterima itu triwulan kedua, 3, 4, begitu. Tapi kalau usulan perubahan ini perubahan RPD ini di revisi RPD ya maksudnya ya. Revisi RPD itu dilakukan diserahkan ke KPPN pada tanggal 12 atau 13 Februari, maka RPD pada bulan Januari atau triwulan 1 ini sesuai dengan usulan Satker gitu. Jadi tanggal batas triwulan per triwulan ini untuk menentukan apakah usulan revisi RPD ini diterima atau enggak. Kalau nggak diterima, berarti data yang digunakan adalah pada triwulan setelahnya. Misalkan begini, pada triwulan kedua, Satker mengusulkan revisi RPD, tapi diserahkan pada tanggal 17 April pada KPPN. Harusnya itu sebelum 16 lah ya. Nah, karena terlambat tanggal 17 April, maka usulannya nggak diterima. Yang diterima adalah triwulan ketiga dan keempat. Yang kedua nggak keterima karena diserahkan 17 April. Kalau diserahkan pada tanggal 16 April, maka usulan triwulan 1, 2, 3, dan 4 baru bisa diterima. Ya. Nanti penjelasannya insya Allah di Excel. Ini contoh periode 1, 2 ini ada kronologi revisi halaman 3 DIPA. Ini ada bulan Januari, RPD-nya 43. Nah, bulan Februari RPD-nya 1,2 dan seterusnya. Terus ada revisi nih, revisi RPD di bulan di triwulan 1. Revisinya tanggal berapa? Tanggal 20 Februari ya. Tanggal 20 Februari terlambat enggak? Terlambat kan ya? Ini harusnya kan tanggal 13 Februari. Jadi harusnya tanggal 14, tapi ini tanggal 20 di submit. Jadi ini revisinya nih, ini revisi. Ini adalah RPD awal, ini RPD sesuai halaman DIPA awal. Ini adalah RPD revisi. RPD revisi. Tapi RPD revisi ini yang kolom A di submit tanggal 20. Berarti karena melebihi batas 14 Februari, yang dianggap adalah yang triwulan kedua. Yang ini enggak, yang ini ditolak nih. Yang ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena melebihi batas. Jadi yang diterima yang ini. Ini. Angka ini yang saya blok. Kelihatan nggak ini yang saya blok? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Ini saya blok, dipindahkan ke sini. Nah, ke sini gitu. Ada kolom B itu berarti kolom yang diperhitungkan untuk IKFAM. Kolom B yang ini harusnya diambil dari sini. Tapi karena terlambat, jadi kolom B yang ini diambil dari sini. Nah, begitu. Realisasinya berapa? Realisasinya berarti ngitungnya ini given ya, ini sesuai data dari Satker atau KPPN, ini realisasinya udah given. Terus deviasinya adalah kolom D, ini adalah C-B, ini C-B, deviasinya berapa? Nilainya mutlak ya. Ini saya hapus.
Terus deviasi bulanannya ini berarti D, kolom D dibagi B. Ini persentase, nanti rata-rata deviasinya 26, ini 26. Ini 26 tambah 39 dibagi 2, 32. 26 tambah 39 tambah 20 dibagi 3 di sini. Terus ini 1, 26 tambah 39 tambah 20 tambah 15 dibagi 4 hasilnya 25 dan seterusnya ya. Terus nilai IPA-nya adalah 100 minus ini, minus F. Begitu. Terus ini untuk IPA revisi halaman 3 di bawah. Terus pengelolaan UP TUP. Pengelolaan UP sampai sampai jam 9. Pengelolaan UP TUP berarti kinerja pengelolaan UP TUP. UP itu uang persediaan, TUP itu tambahan uang persediaan. Uang persediaan itu kan sesuai dengan ini ya, baku belanja ya. Minimal berapa? 50 juta ya. Nanti bisa dirembes setelah 50% ya. Setelah 50%. TUP itu kalau UP-nya itu kurang, maka minta tambahan uang persediaan. Nah, secara periodik Satker itu meminta rembes ya, rembes. Pertanggungjawaban UP dan TUP itu waktunya 1 bulan sesuai dengan status di kartu pengawasan. Nah, harusnya target waktunya 1 bulan. Tapi kalau misalnya nggak sampai 1 bulan, lebih dari 1 bulan berarti dihitung terlambat. Ngitungnya berarti rasio jumlah ganti UP dan PTUP tepat waktu dibagi jumlah seluruh SPM, GUP, dan PTUP. GUP itu ganti UP, PTUP itu entar pertanggungjawaban tambahan UP ya, kalau nggak salah seperti itu. TW itu TW itu tepat waktu ya, tepat waktu. Jadi kalau Satker itu UP punya uang persediaan, terus mau merembes, mau nambah lagi, misalkan uangnya udah berkurang, maka dia mengajukan SPP GUP ya, SPM GUP lah ya. Mengajukan SPM GUP. Nah, ini yang tepat waktu dibandingkan yang seluruh SPM, GUP, dan PTUP. Nanti ketemu presentasinya, hasilnya. Nah, itu yang dimasukkan sebagai perhitungan pengelolaan UP-TUP. Misalnya ini, tepat waktu 13. Totalnya ada 15 SPM, GUP, PTUP. Berarti nanti nilai IPA-nya 15/15. Kalau yang ini misalnya ada yang terlambat nih, ada yang terlambat 1 ya, yang terlambat 1 berarti untuk yang GUP terlambat 1, yang PTUP terlambat 1. Berarti di sini yang terlambat ada 2, yang terlambat ada 2, berarti yang tepat waktu ada 13. 13 dibagi jumlah SPM, UP-TUP, SPM, GUP, dan PTUP per 15. Ketemunya IPA-nya 86,7. Ini cara ngitungnya. Terus PLJ, pertanggungjawaban bendara. LPG itu pertanggungjawaban bendara, laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban itu ngitungnya jumlah LPG tepat waktu per jumlah seluruh LPG. Tepat waktunya berapa? Tepat waktunya itu dihitung setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi setiap tanggal 10 itu harus menyampaikan LPG. Kalau LPG-nya disampaikan setelah tanggal 10, berarti itu tidak tepat waktu. Nah, yang tepat waktunya ada berapa LPG?
dibagi jumlah seluruh LPJ. Jumlah seluruh LPJ-nya itu bisa jadi berarti 12 ya, karena kan tiap bulan. Terus data kontrak. Jadi data kontrak itu wajib diserahkan oleh Satker kepada KPPN. Data kontrak itu aturannya diserahkan maksimal 5 hari kerja sejak penandatanganan. Jadi sejak tanda tangan 5 hari kerja harus maksimal 5 hari kerja harus diserahkan kepada KPPN. Itu untuk siap kontrak loh ya, siap kontrak. Nanti rasio tepat waktunya jumlah data kontrak tepat waktu yang diserahkan ke KPPN dengan seluruh data kontrak. Itu nilai IKPA-nya. Terus penyelesaian tagihan. Penyelesaian tagihan rumusnya jumlah tagihan tepat waktu dibagi jumlah SPM LS kontraktual. Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan tepat waktu dibandingkan seluruh tagihan. Semakin tinggi ketepatan waktu penyelesaian tagihan, semakin baik nilai hasil kerjanya. Ini mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga. Jadi yang dimaksud tagihan ini adalah penyelesaian tagihan pihak ketiga. Aturannya itu 17 hari kerja untuk SPM LS. Jadi untuk SPM langsung yang pembayarannya pakai langsung itu aturannya diselesaikan 17 hari kerja. Ini batas waktunya. Kalau di atas 17 hari berarti tidak tepat waktu. Ini berarti jumlah tagihan tepat waktu, jumlah tagihan yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Terus IKPA yang ke-8 terkait dengan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran itu dihitung per triwulanan. Triwulan targetnya 15%, triwulan 1 targetnya 15%, triwulan 2 targetnya 40%, triwulan 3 60%, triwulan 4 90%. Nah, nanti menghitung nilai kinerjanya, rumusnya persentase penyerapan anggaran dibagi target penyerapan anggaran. Target penyerapan, misalnya begini. Di triwulan 1, targetnya kan 15%, tapi ternyata capaiannya 12%. Berarti nilai kinerjanya 12/15. Untuk triwulan 2 targetnya 40%, tapi realisasinya hanya 32%. Berarti nilai kinerjanya 32/40, ya, sama dengan 80. Dan seterusnya triwulan 3, 4. Nanti nilai IKPA-nya Sater A adalah ini. Untuk triwulan 1 80, triwulan kedua 80 tambah 80 dibagi 2, triwulan ketiga 80 ditambah 80 ditambah 83 dibagi 3. Triwulan sampai ke triwulan keempat nilai IKPA-nya adalah 80 ditambah 80 ditambah 83,3 ditambah 94,4. Nilainya 83, ini. Nah, itu untuk menghitung penyerapan. Nanti kalau praktek mungkin lebih bisa terbayang. Terus retur SP2D, SP2D yang dikembalikan. Retur SP2D terjadi karena adanya ketidaksesuaian identitas supplier pada SP2D dengan data nasabah di bank. Suppliernya nggak sama ya. Terus semakin rendah rasio retur SP2D, semakin baik kinerjanya. Ini mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan berdasarkan rasio retur terhadap seluruh SP2D. Returnya itu ada berapa dibandingkan dengan jumlah SP2D yang diterbitkan. Kalau salahnya makin banyak ya berarti nilai kinerjanya makin rendah. Kalau ini returnya makin tinggi, berarti kan rasionya kan makin tinggi. Nilai kinerjanya berarti 100 minus rasio.
Rasio itu maksudnya rasio yang di sini nih, rasio retur. Kalau rasio returnya makin tinggi, berarti 100 minus rasio retur, nilainya makin rendah. Terus perhitungan renkas. Renkas itu perencanaan kas. Perencanaan kas ini sesuai dengan PMK nomor sekian terkait dengan rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas. Satker berkewajiban menyampaikan rencana penarikan dana harian ke KPPM untuk perkiraan transaksi signifikan dengan minimal nilai tertentu serta jadwal penyampaian sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kalau ada SPM yang nilainya itu 500 miliar sampai 1 miliar sampai 500 miliar, maka RPD harian disampaikan 5 hari sebelum pengajuan SPM. Kalau ada SPM yang nilainya 500 miliar sampai 1 triliun, diajukan ke KPPN 10 hari kerja. Kalau SPM-nya itu di atas 1 triliun, maka diajukan 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Jadi batas waktunya ditentukan dengan nilai transaksi. Nah, sekarang kalau nilai transaksinya di bawah 1 miliar, ya berarti nggak masuk ke kriteria ini. Jadi yang masuk hitungan adalah minimal transaksi yang sama dengan 1 miliar atau di atas 1 miliar. 1 miliar ke atas lah. Kalau di bawah 1 miliar ya berarti nggak perlu pakai mekanisme ini. Kalau nilainya besar berarti KPPN harus menyiapkan anggarannya, menyiapkan kasnya. Terus pengembalian kesalahan SPM. Kenapa SPM dikembalikan? Karena kesalahan supplier ya. Misalnya nama penerima suppliernya tidak ditemukan. Terus nama penerima tidak sama dengan data supplier. Nama penerima tidak sama, tidak temukan, nama penerima tidak sama dengan data supplier, rekeningnya tidak temukan, pegawai tidak sama, dan seterusnya lah ya. Nah, ini ngitungnya rasio SPM yang salah dengan jumlah SPM yang diajukan. Sebentar. Sebentar. Nah, ini ada SPM yang dikembalikan karena beberapa hal ya. Nah, ini penghitungan pengembalian SPM, formulanya jumlah SPM yang salah dengan jumlah SPM yang diajukan. Nanti rasionya berapa, terus dibandingkan dengan ini kategori yang di sini layarnya. Misalnya kalau persentasenya itu 1%, berarti nilai IPA-nya 95.
Ini ada perbedaan antara 2019 dengan 2020. Kita pakainya yang berarti yang ini ya, yang terbaru lah ya. Kalau 1% berarti dia nilai IPA-nya 95. Berarti kalau 1% itu misalnya dari 100 SPM yang salah, yang dikembalikan itu 1 SPM, berarti kan rasionya 1%. Atau dari 50 SPM yang diajukan ada 2 yang salah, berarti kan rasionya berapa tuh? 2/50, berarti 4%. 4% berarti nilai IPA-nya di sini 85. Terus dispensasi SPM. Dispensasi SPM merupakan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM oleh Satker ke KPPS sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian SPM yang diatur oleh Presiden. Ya, jadi SPM bisa terlambat itu ada dispensasinya ya, karena ada beberapa hal tertentu. Dispensasi SPM menandakan bahwa Satker ya dapat mematuhi regulasi yang ada disebabkan oleh keadaan yang dapat dimaklumi berdasarkan pertimbangan tertentu. Jadi kenapa dispensasi terjadi? Karena ada hal-hal yang menghambat ya dan dapat dimaklumi. Jadi karena dapat dimaklumi maka diberikan dispensasi. Dengan kinerja atas dispensasi dihitung berdasarkan jumlah dispensasi berdasarkan jumlah dispensasi dibagi jumlah SPM yang diterbitkan. Dispensasinya berapa? Terus dibagi dengan jumlah SPM yang diterbitkan. Terus nanti akan ketemu nilai IPA-nya, bukan presentasi ya. Misalnya yang dispensasi ada 1 sampai 5 SPM, berarti nilai IPA-nya 95. Kalau ada 6 SPM yang didispensasi berarti 90. Nggak pakai rasio ya. Jadi pakainya berapa jumlah SPM yang didispensasikan. Nanti IPA-nya sekian sesuai dengan tabel ini. Terus waktu minus. Potensi terjadi waktu minus pada semua jenis belanja dapat terjadi karena adanya pergeseran anggaran akibat perubahan RKKL sebelum disahkan melalui revisi DIPA, sehingga realisasinya dapat melebihi alokasi. Penilaian kinerjanya berdasarkan persentase besarnya minus belanja dibagi dengan pagu anggaran. Jumlah minus berapa, jumlah pagu berapa, terus nanti nilai IPA-nya 100 minus rasio pagu minus. Ini formulanya. Terus saya share latihannya di grup ya. Kita masih ada 20 menit. Nanti sama minggu depan di ini lagi. Dibahas lagi. Saya share di grup kelas kalian berapa sih? 621 ya. Kelas 621. Udah, coba dicek di grup. Coba dicek di grup ada enggak? Tadi yang terlambat Afina. Ada enggak Afina? Farah ada di grup, Farah grup ini loh ya. Grup udah ada. Vin ada, Vin? Kamu yang terlambat? Ada, Pak. Oh, ya wes. Coba ini masih ada waktu berapa menit nih? Sekitar 20 menit ya. Coba kalian kerjakan pakai rumus-rumus yang tadi saya jelaskan. Minggu depan pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kita bahas. Oke, ada pertanyaan? Pak Irwan izin bertanya, Pak. Iya. Tadi di slide 3 yang tentang anomali lainnya, kok saya masih bingung nggak Pak, itu kenapa capaian outputnya yang lulusan tadi 600 tapi ditulisnya 0%. Terus yang 100% kenapa cuma 550, itu memang
seperti itu human error atau bagaimana ya Pak? Ya, human error itu makanya Sater nulisnya salah begitu kan, dia ngetik salah ketik begitu. Makanya ada validasi, ada konfirmasi. Dia bisa jadi salah ketik begitu, makanya dikonfirmasi sama ininya, sama KPPN. Oh, Ya, bisa jadi salah ketik gitu. Ya. Terus yang lain, Pin, kamu yang terlambat, mau tanya enggak? Saya cukup, Pak. Nah, kalau nggak tanya berarti kamu dihitung terlambat, Pin. Oh iya Pak, saya itu ya Pak, minta maaf ya tadi karena terlambat. Ditanya, disuruh tanya kok malah minta maaf. Ya, yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Suratul. Kenapa Suratul? Ayo Suratul. Suaramu nggak ada. Halo? Suratul. Oke. Mau tanya kalau Kenapa? Oh, hilang suaramu. Halo, Pak. Ya, kenapa? Terdengar. Ya, kenapa? Izin bertanya kalau seumpama ada Satker itu Pak yang terlambat menyampaikan kontraknya, tadi kan maksimalnya 5 hari kerja. Kalau dia terlambat apa ada hukumannya Pak buat Satker itu? Orang ya itu ada itu aja. Tadi ada nilai IPA-nya kecil. Pengaruh ke nilai IPA-nya saja ya Pak? Iya, nggak ada ininya. Setahu saya sih nggak ada punishment-nya. Gitu. Nilainya IPA-nya kecil. Kalau Gitu nilai ya. IPA-nya kecil? Kalau nilai IPA-nya kecil, berarti kinerjanya dia ya selama ini sih nggak ada ininya, nggak ada. Kalau nilai IPA-nya kecil, nanti dia ngitungnya ketika dapat ini di reward punishment. Jadi nilai IPA itu nanti diperhitungkan terkait dengan reward ya. Kan ini kan sebelum UTS kita mempelajari nilai IPA. Nanti setelah UTS kita belajar ini evaluasi kinerja anggaran. Kalau nilai IPA dan nilai EK, evaluasi kinerja anggarannya rendah, dia nanti kalau ya belum tentu dapat reward gitu kan. Jadi setiap tahun biasanya Kementerian Keuangan memberikan reward kepada KL. Kalau dia IPA-nya rendah, ya dia tidak berpotensi mendapat reward. Reward itu penghargaan. Begitu ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Izin bertanya Pak. Iya Bang. Dinyalakan kameranya. Jadi kemarin ya, kan saya. Ya, kalian Ya, kameranya dinyalakan aja ya Bang. Jadi kemarin waktu PKL kan saya ambil laporan tentang pengembalian SPM ya Pak. Nah itu kan ada sampai 1.000 lebih pengembalian SPM. Itu, nah, itu 1.000 lebih itu ya Bang, seluruh Satker. Iya seluruh Satker maksudnya. Nah terus yang saya tanyakan Pak, kan tadi kan baru membahas anomali yang itu karena human error. Nah di KPPN sendiri itu pernah ada anomali, tapi anomalinya sistem Pak. Jadi itu karena sistemnya error, tapi mempengaruhi nilai IPA. Padahal dari secara mekanisme itu pengajuannya sudah sesuai dengan peraturan dan sebenarnya SPM-nya nggak salah, cuma ada anomali sistem sehingga nilainya itu nggak bisa 100 di KPPN sendiri. Nah itu kan bukannya
nggak fair ya Pak. Maksudnya kan itu bukan human error gitu, itu sistem. Tapi kok kenapa mempengaruhi nilai IKPA KPPN tersebut gitu Pak? Ini kalau saya sebagai satker Pak, bukan sebagai kun. Ini di KPPN Brebes ya? Brebes Rano, Tegal ya? Nggak ada Pak, Tegal Pak. Lah ya, kan ini berarti ke Tegal ya? KPPN Tegal? Iya Pak. KPPN Tegal itu jalan apa sih? Jalan apa? Aduh, saya lupa Pak. Bentar, saya lupa. Nah, itu harusnya jadi temuan kalian ketika ini bikin KTTA. Ngono loh, ya. Kamu KTTA-nya apa? KTTA-nya PBMN, Pak. Nah itu yang di Tegal itu yang KPPN yang Monef ada nggak yang ngambil Monef? Nah, bisa itu jadi temuan harusnya. Jadi kalian yang KTTA-nya ngambil Monef itu jadi temuan, bisa jadi temuan. Jadi pembahasan. Itu yang salah sistem, bukan satkernya. Jadi solusinya ya sistemnya diperbaiki, Yoang, ya. Sistemnya diperbaiki untuk bisa ke depan lebih ini lagi. Soalnya itu kan yang salah bukan satkernya. Jadi solusinya yang diperbaiki adalah sistemnya. Sistem kan itu juga nggak langsung bisa sempurna banget kan, harus ada masukan dari satker. Jadi atas dasar masukan dari satker, nanti Direktorat SITP dia akan memperbaiki aplikasinya. Ya, di DJA juga begitu sih, kadang aplikasi smartnya masih salah, terus diperbaiki. Salahnya dari mana taunya? Dari satker. Dari satker yang menginformasikan kok ini nilainya aneh gitu kan, terus diperbaiki. Gitu yang ya. Jadi biasanya nanti ada perbaikan nilai, Yoang. Ada perbaikan nilai. Kalau di Smart DJA ada ini nilainya diupdate gitu ya. Setelah ada perbaikan aplikasi, nilainya diperbaiki lagi sehingga sesuai dengan realitas. Itu sih, Yoang. Ya. Oke. Ada lagi selain Yoang? Apalagi Yoang? Ada mau tanya lagi, Yoang? Udah, yang lain? Melki mau tanya nih, ayo Melki. Izin bertanya Pak. Iya. Terkait pelaksanaan kuis itu jadinya tanggal 29 ya Pak? Kalian berarti kemarin saya jam 15 lah ya. Soalnya yang tingkat 2 itu jam 14, 15 biar kalau jam 16 yang Indonesia Timur udah azan ya, jadi saya perhitungkan sebelum maghrib lah untuk waktu Indonesia bagian timur. Kamu mau nilai berapa, Melki? Jawab piro nilaimu? Wis ngarep nilai piro? Ya 100 lah Pak. 100 ya. Boleh sih 100, tapi paling tinggi 1000 ya. Aduh. Paling tinggi nilainya 1000, kamu mintanya 100 ya salah kamu sendiri. Ya wes, berarti kamu nilainya kalau skalanya 100 ya berarti nilainya 10. Ya Allah. Itu nilainya itu udah bukan E lagi, itu nilainya Z ya. Dapat nilainya Z. Terus, apa meneh? Durasinya Pak? Apa? Durasi kuisnya Pak? Soalnya sekitar jumlah 34 lah ya, 33 atau 34. Durasinya 30 menit. Ya kan? Nggak jadi 40 menit ya Pak? Nanti kalian malah nyontek. Itu kalian masih bisa nyontek dalam waktu satu soal katakanlah hampir 1 menit ya, itu masih bisa nyontek kalian itu. Makanya karena ini online, kalian kan masih bisa nyontek. Nah, cuman waktu nyonteknya saya batasi begitu. Jadi kalian nanti harus betul-betul cari sinyal yang kuat. Kalau nggak kuat ya susah nanti ngerjainnya. Kamu kenang di omahmu, Melki? Banyuwangi, Pak. Hah? Banyuwangi. Ini Banyuwangi ora ono sinyal ya kowe nang jero mangu gini ya, ngikut ini. Wis lah ya. Apa lagi?
Berarti waktu kuliahnya jadi dikurangin ya Pak? Oh iya nih, harusnya udah selesai ya, kelupaan saya waktu kuliahnya, kenapa kalian nggak bilang? Aduh, rampung ah, iki wis ya. Oke. Kita close. Selamat beraktivitas, sampai ketemu nanti setelah Lebaran. Ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan lewat ini ya. Oke. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya mungkin habis Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke.